saya Siti Rahman. Saya Nur Ainunisa. Saya Sus Fitrianti. Saya Nur Wahida. Saya Quryatul Faiza. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang memiliki suatu bangsa, membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing, sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri sesuatu bangsa. Jenis-jenis identitas nasional bisa dikelompokkan dengan mudah, yaitu 1. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah, tentu hal fundamental harus kokoh, yaitu fondasinya. 2. Identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam UUD 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumental sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda, Pancasila sebagai lambang negara. Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan selain UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah, berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tersita dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional seperti yang sudah dijelaskan bahwa identitas nasional bersifat buatan. Ada banyak faktor-faktor yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut meliputi 1. Faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografi dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. 2. Faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang memiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. 3. Faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan dan terjadi itu tidak serta merata menghilangkan keanekaragaman. Identitas nasional. Adapun fungsi dari identitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sebagai alat mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Yang kedua, sebagai landasan negara. Setiap negara pastinya memiliki landasan negara supaya bisa membuat suatu negara yang berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara yang negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa, sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak akan pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya.
Karakteristik identitas nasional yang ada di Indonesia juga memiliki beberapa ciri yang bisa kamu ketahui. Yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang lama, sehingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa yang di banyak tempat. Yang kedua, persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, dan tradisinya masing-masing. Sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, karakteristik identitas nasional yang kedua adalah hak asasi manusia. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati sehingga tidak ada kekuatan yang dapat mencabutinya. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, seperti yang dikutip dari Laman Dewan Perwakilan Rakyat, pengertian HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia. HAM bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, hormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung RI periode 1974 sampai 1982, Oemar Seno Aji berpendapat bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari cipta Tuhan yang Maha Esa, yang dimiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Maka dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak alamiah atau hak sesuai kodrat manusia yang melekat pada diri manusia sejak dilahirkan. Ciri-ciri hak asasi manusia. HAM. Setelah membahas pengertian hak asasi manusia, HAM berdasarkan konstitusi dan menurut para ahli, kini kita akan membahas ciri-ciri dari hak asasi manusia atau HAM. Yang ke-1, HAM bersifat hakiki. Ciri-ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. Yang kedua, HAM bersifat universal. Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku, bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. Yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak boleh dicabut. Ciri khas hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya. Yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi.
Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.